Selamat pagi semuanya dan selamat siang yang sudah menjelang siang di bagian Indonesia Timur dan Tengah ya. Apa kabar semuanya? Baik, Miss. Baik, Baik, Miss. Miss. Puji Tuhan. Baik. Boleh Miss lihat wajah-wajahnya yang bisa buka kamera, boleh buka kamera ya. Oke, thank you. Ya, terima kasih ya. Nah, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali lagi bertemu di weekly online worship kita. Dan Miss percaya adalah satu sukacita kita bisa selalu ketemu dan walaupun nggak secara langsung, tapi lewat Zoom meeting ini kita tahu teman-teman kita yang ada di Kerubium ya. Dan hari ini seperti biasa kita akan segera mulaikan dan kita akan mulaikan dengan doa dalam hati supaya meminta Roh Kudus tetap tinggal di dalam hati kita masing-masing. Dan saat ini kita akan nyanyikan lagu buka kita dari lagu Sion edisi lengkap nomor 35 dengan judul Yesus Bagaikan Gembala. Yesus bagaikan gembala, kami ini domanya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Ya Gembala, pimpin kami pada jalan yang lurus, agar kami jangan lari dari kandang yang kudus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah
Dan untuk memimpin doa buka, disilahkan kepada Deborah Putri. Silakan Deborah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengar cerita dari riwayat Yesus dan tolong kami supaya kami mengerti Tuhan dari riwayat Yesus itu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Makasih Deborah. Saat ini kita akan mengikuti 2 lagu pujian yang akan dibawakan dalam bentuk video. Lagu pujian yang pertama oleh Given, minta maaf, sebentar. Lagu pujian yang pertama oleh Rebecca Mangi dan lagu kedua oleh Given Abinema. She watched by my cradle through long sleepless night. She taught me to pray as she knelt by my side. She guarded my childhood and all through the years. She echoed my laughter, she counted my tears in the arms of my mother. I came to believe that God sent an angel to watch over me. She taught me the meaning of courage and faith. She taught me to live with the Lord as my strength. She taught me to follow the pathway He marked. She guided my step when the journey grew dark, and I know there were dangers that I could not see, but God sent an angel to watch over me. She taught me to serve with a spirit that sings. She taught me to seek after heavenly things. And because of her love and her kindness and care, because of the place that I
Puji Tuhan untuk 2 lagu yang sudah kita dengarkan bersama, lagu dari Rebecca, An Angel to Watch Over Me, yang artinya Tuhan, kirimkan kita malaikat untuk menjaga kita, yaitu ibu kita, mama ya, yang mau jaga kita, tuntun kita untuk, hidup, dalam kebenaran. Dan lagu kedua dari Kifan, bahwa Alkitab itu diberikan untuk kita pelajari, yang akan memberikan kekuatan untuk kita. Dan saat ini kita akan masuk ke doa kelompok, tapi sebelumnya kita akan doa bersama, karena hari ini sebenarnya adalah hari ulang tahun dari teman kita, eee Jessie Fior. Apakah ada di sini Jessie? Halo Jessie. Halo, 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 selamat ulang tahun Jessie. terima kasih, Hari ini Miss. ulang tahun yang keberapa Jessie? Ke-7. Oh, ulang tahun yang ke-7. ke-8. Oh, ke-8. Ada harapan yang, atau ada yang Jessie khusus? Apa? Ada yang Jessie Fior mau kita doakan? Doakan supaya aku rajin baca Alkitab. Oke, puji Tuhan. Oke, kalau gitu kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala semua. Kita punya sikap berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia untuk Jessie Fior Moria, dan saat ini dia genap berusia 8 tahun. 8 tahun Tuhan pelihara kehidupannya, bahkan sejak masih dalam kandungan, dan kami percaya Tuhan punya rencana indah untuk Jessie. Tuhan berkati anak ini, dia rindu untuk mau belajar Alkitab, bantu dia untuk rajin belajar Alkitab. Tolong dia untuk menjadi anak yang mau merindukan surga, yang takut akan Tuhan, yang mau jadi alat Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun dia berada. Dia membawa sukacita baik dalam keluarga maupun di antara sesamanya manusia. Tuhan berkati supaya Jessie Fior bisa terus semangat dalam kehidupannya, dalam pendidikannya, bahkan kiranya Tuhan berikan dia teman-teman dan lingkungan yang akan menolongnya terus bertumbuh secara rohani dan dipersiapkan untuk apa yang Tuhan rencanakan. Kami berdoa untuk keluarganya, baik kakak, adik, ataupun maupun orang tuanya, biarlah mereka semua tetap dilindungi, diberkati dimanapun berada. Kasih setia Tuhan tetap melingkupi kehidupan keluarga mereka. Kami akan melanjutkan ibadah weekly online worship kami. Tuhan tolong sertai dan berkati semua yang mungkin ada yang berulang tahun. Mungkin kami tidak sempat sebutkan namanya, tapi Tuhan tahu keberadaan mereka. Kami tetap mendoakan, memohon berkat yang sama untuk mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Kita akan doa kelompok sekarang. Dan untuk doa kelompok, kita akan bagi ke beberapa breakout room. Di sini Miss minta tolong lagi untuk Kak Naomi dan juga oke, sepertinya hanya ada Friendly. Friendly boleh bantu pimpin satu kelompok juga. Halo, Friendly. Apakah memungkinkan untuk pimpin satu kelompok? Friendly lagi keluar sebentar disuruh mama ambil pesanan. Oh, oke, sorry. Oke, sepertinya tidak memungkinkan ya. Oke, kita cukup banyak hari ini. Jadi ada 24 partisipan
Jadi karena yang memungkinkan hanya dibagi ke dua kelompok, jadi di satu kelompok akan ada 11 sampai 12 orang. Nanti kalian boleh kasihin usulan doa kalian di kelompok doa. Kalau sudah bisa ngetik, boleh langsung diketik ya, supaya mudah untuk Kak Naomi bantu bagi siapa yang berdoa untuk usulan-usulan doa itu. Mungkin itu. Friendly sudah ada, Wah, Miss. Friendly udah ada, puji Tuhan. Friendly, halo. Friendly sudah bisa bantu Miss di breakout room. Iya, bisa. Oke, puji Tuhan. Nanti minta tolong dibantu ketikkan kalau ada usulan doa atau nanti dibagi ya siapa yang akan mendoakan usulan-usulan doanya, mohon bantuannya ya. Jadi kita akan ke 3 breakout rooms. Di room yang pertama akan sama-sama dengan Friendly, di room yang kedua akan sama-sama dengan Miss Fitli, dan room ketiga nanti ada Kakak Naomi. Oke, kita akan berdoa. Selamat berdoa, dan kalau sudah kembali lagi ke main room untuk mendengarkan renungan ya. Tuhan berkati. Oke, puji Tuhan. Kita sudah selesai berdoa, dan saat ini sebelum kita mendengarkan renungan dari Kakak Naomi Situmora, kita akan nyanyikan lagu tema kita. Ceritakanlah kisah Yesus, dalam hati. Kisah indah sang penebus, hingga tiada Ceritakan hidup malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukiran dalam hati. Kisah indah sang penebus, hingga tiada Baik, pembicara kita atau yang sharing tentang satu pasal dari buku Riwayat Yesus saat ini adalah Kak Naomi Situmorang. Saat ini Naomi bersama keluarga berada di Sangatta, Kalimantan Timur, benar ya? Dan sedang melayani di sana juga. Dan Kakak Naomi sekarang sudah kelas 9 SMP. Jadi boleh dipersiapkan Alkitabnya, dan kita akan mendengarkan renungan yang diambil dari buku Riwayat Yesus dengan judul Gembala yang Baik. Silakan Naomi. Selamat pagi buat teman-teman semua. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi di acara Weekly Online Worship pada hari ini.
Dan saat ini kita akan mempelajari bersama pelajaran dengan topik gembala yang baik. Sebenarnya seperti apa gembala yang baik itu? Gembala yang baik akan menjaga domba-dombanya dari apapun yang membahayakan, melindungi domba-dombanya dari perampok dan binatang buas baik siang maupun malam. Dalam Yohanes 10:12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Dalam Alkitab, Yesus menceritakan ada dua macam gembala, ada gembala yang baik dan gembala upahan. Dan gembala yang baik itu akan selalu memelihara domba-dombanya. Sedangkan gembala upahan, dia tidak peduli apapun yang mengancam domba itu, dia tidak peduli. Karena domba-domba itu bukan miliknya, karena dia hanya seorang gembala upahan. Dari semua makhluk, domba merupakan salah satu binatang paling penakut dan tidak berdaya. Dan di daerah timur, penjagaan gembala terhadap kawanan dombanya tidak mengenal lelah dan tidak henti-hentinya. Gembala itu menuntun kawanan dombanya melalui bukit-bukit yang berbatu-batu, melalui hutan dan jurang yang berbahaya, ke pelosok-pelosok yang berumput di tepi sungai. Ketika ia menjaga domba-domba itu di gunung-gunung sepanjang malam yang sepi, melindunginya dari perampok, perawat yang sakit dan lemah dengan lemah lembut. Hidupnya menjadi satu dengan domba-domba itu. Satu ikatan yang kuat dan lembut menyatukannya dengan domba-domba yang digembalakannya. Meskipun kawanan domba itu besar, gembala itu mengenal setiap domba. Masing-masing mempunyai nama dan menyambut bila gembala memanggil namanya. Seorang gembala akan memelihara kawanan dombanya. Siang maupun malam, dia akan menjaga dombanya dari segala bahaya apapun yang mengancam dombanya. Dan kalau dipikir-pikir, mungkin seorang gembala ini tidak akan tidur pada malam hari karena dia akan selalu waspada terhadap kemungkinan binatang buas atau perampok yang mengancam nyawa dombanya. Seorang gembala itu akan melakukan apapun demi dombanya. Seorang gembala mungkin memiliki 1000 domba, tetapi apabila seekor daripadanya hilang, dia tidak diam saja dengan yang sisa. Dia pergi mencari yang hilang itu. Dia pergi walau gelap gulita, melalui badai, gunung-gunung, dan lembah. Dia tidak akan pernah tinggal diam sampai domba itu ditemukan. Seorang gembala yang baik akan peduli kepada dombanya. Dan apabila salah satu dari mereka itu hilang, dia akan berusaha mencari sampai domba itu ditemukan, walaupun dia harus melewati jalan-jalan yang susah. Setelah ditemukan, domba itu diangkatnya di pangkuannya, membawanya pulang kembali ke kawanannya. Ia tidak bersungut-sungut karena mencari dengan susah payah, melainkan dengan gembira ia berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Lukas 15 ayat 5 dan 6, mungkin bisa ada yang baca. Siapa yang sudah dapat? Ini siapa ya yang baru? Saya Silakan, siapa yang sudah dapat? Lukas 15 ayat 5 dan 6. Langsung unmute aja. Oke. Dan setelah menemukannya, dia meletakkannya di atas bahunya sambil bersukacita. Ayat 6. Dan setelah tiba di rumah, dia mengumpulkan sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga sambil berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersamaku, karena aku telah menemukan dombaku yang telah hilang." Terima kasih.
eh, seorang gembala, dia akan sangat bersuka cita ketika sudah menemukan dombanya yang hilang. Walaupun tadi dia sudah menempuh jalan yang susah, dia tidak bersungut-sungut atas semua itu. Dia sangat bersuka cita karena telah menemukan dombanya. Demikian juga juru selamat kita menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Dalam Yohanes 10 ayat 11, bisa ada yang baca? Efrata bisa baca? Yohanes 10 ayat 11. Aku lupa, Pak. Aku lupa. Ada Alkitab di sini. Ini di screen kelihatan. Ya, kelihatan Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Terima kasih. Seperti yang tadi saya bilang di awal, di dalam Alkitab ada gembala yang baik dan juga ada gembala lemah. Dan gembala yang baik ini merujuk kepada Yesus. Sama seperti gembala yang baik yang memelihara domba-dombanya, demikian juga Yesus memelihara kita. Begitulah juru selamat menjaga kawanan murid-muridnya. Ia berjalan mendahului kita. Ia telah hidup di dunia ini sebagaimana kita hidup. Ia menjadi seorang anak baik, remaja, dan menjadi dewasa. Ia mengalahkan setan dan pencobaan, supaya dengan demikian pula lah kita dapat menang. Bahkan ia mati untuk menyelamatkan kita. Penjagaan gembala dan juru selamat itu bukan saja atas kawanan domba itu. Ia berkata, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Matius 18 ayat 11. Kita telah berdosa dan beredar-edar jauh dari Allah. Kristus mengatakan bahwa kita bagaikan domba yang tersesat jauh dari kawanan itu. Ia datang untuk membantu kita supaya dapat hidup tanpa dosa. Ini dikatakannya membawa kita kembali dalam rombongan itu. Pelajaran tentang gembala yang baik ini bukan saja hanya menggambarkan gembala yang baik terhadap domba-dombanya, tetapi juga memberikan pengharapan kepada kita bahwa gembala kita, yaitu Yesus, dapat memberikan keselamatan. Apabila kita kembali bergabung dengan gembala, berhenti berbuat dosa, Kristus berkata kepada malaikat surga, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Tidak seorang pun yang ditinggalkan tanpa pertolongan. Setiap orang yang mau ditebus akan diselamatkan juru selamat dari kebuasan dosa. Lukas 15 ayat 7. Saya ada yang baca. Ariela bisa baca? Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya, sama seperti seorang gembala bergembira saat menemukan dombanya, demikian juga gembala kita, yaitu Yesus. Dia sangat berbahagia ketika menemukan dombanya yang hilang, yaitu kita. Ketika kita bertobat dan kembali kepada-Nya. Ketika Kristus di dunia ini, Ia menunjukkan melalui mujizat keselamatan ada padanya. Dengan menyembuhkan penyakit jasmani, Ia menunjukkan bahwa Dia dapat menyingkirkan dosa dalam. Ia menyembuhkan orang yang lumpuh, yang tuli, dan yang buta. Ia membersihkan orang yang menderita kusta, menyembuhkan yang lumpuh, dan orang-orang yang menderita berbagai penyakit. Itulah Yesus selama 3,5 tahun mengerjakan kebajikan. Waktunya tiba, pekerjaannya selesai di atas dunia ini. Bersama-sama muridnya,
Ia harus pergi ke Yerusalem untuk dikhianati, dihukum, dan disalibkan. Demikianlah sabdanya sendiri dengan api. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Yesaya 53 ayat 4. Bisa tolong baca. Lovely mungkin. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Ayat 5, Wislin. Yesaya 5 ayat 3 sampai Yesaya Yesaya 53 ayat 5. ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diramukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuh. Ayat 6 mungkin Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. ya, terima kasih. Kesimpulannya, Kristus adalah gembala kita, dan kita tahu bahwa Ia akan terus memelihara kita. Bahkan nyawanya telah diberikan kepada kita demi keselamatan kita. Maka kita sebagai domba-domba Kristus, kita harus selalu mengikuti kemanapun gembala kita, agar kita tidak tersesat, sehingga hidup kita terpelihara. Sampai di sini pelajaran kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Naomi. Jadi Miss mau tanya di sini, gembala yang baik ketika dia jaga kawanan dombanya, apakah dia akan kasih biar kalau ada yang mau diterkam serigala? Tidak. 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 Dia bahkan bisa jadi tidak tidur ya tadi ya Kakak Naomi bilang tidak bisa jadi dia tidak tidur karena dia harus berjaga waspada jangan sampai ada dombanya yang hilang ya atau yang diterkam oleh binatang buas. Dan satu hal penting lagi tadi kita dengar bahwa kalau kita mau jadi kalau kita mau supaya kita bisa selamat kita harus apa? Ikut gembala ya. Ikut Yesus. Nah, betul, ikut Yesus sebagai gembala kita. Dan kita tahu bahwa ya Yesus, karena Yesus gembala kita, kalau kita seperti domba, kalau kita tersesat, kita takut, kita sakit, kita tahu siapa yang akan jaga, siapa yang akan tolong. Yesus. Yesus yang akan tolong ya, puji Tuhan. Jadi seperti gembala yang baik jaga kawanan dombanya untuk tetap aman, tetap jauh dari bahaya. Tuhan juga melakukan hal yang sama untuk kita. Tuhan akan jaga kita supaya kita tetap dalam lindungannya. Nah, dan orang-orang yang sudah merasa jauh dari Tuhan seperti domba yang hilang, Tuhan akan cari. Jadi kita doakan supaya mereka mau untuk kembali kepada gembala yang baik ya. Terima kasih sekali lagi Kakak Naomi untuk pelajaran yang baik sekali untuk kita semua. Dan sebelum kita tutup dengan doa, mari kita kembali menyanyikan dari lagu Sion edisi lengkap nomor 524 dengan judul Datanglah ya Roh Allah.
Datanglah ya Roh Allah, penuhi jiwaku. Datanglah ya Roh Allah, segarkan aku. Tempat lebur, bantuk aku. Datanglah ya Roh Allah, penuhi jiwaku. Dan untuk doa tutup akan dibawakan oleh Ariana Simatupang, minta maaf, Ariana Simatupang, dan dilanjutkan oleh Kakak Naomi. Silahkan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih sudah menjaga kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan, yang dibawakan oleh Kak Naomi. Tuhan, ajari kami untuk melakukan firman-Mu setiap hari, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kami yang bertahta dan keren di surga, terima kasih Engkau telah memimpin kami di acara individual worship kami ini. Kami sudah mempelajari bersama bagaimana seorang gembala yang baik. Kiranya Engkau memberkati kami agar bisa mengerti pelajaran ini. Dan pimpin kami juga di sepanjang hari ini. Terima kasih. Ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Terima kasih. Nah, tolong jangan ada dulu yang keluar ya, tetap tinggal di tempat. Nah, Miss mau kasih pengumuman. Dan sebelumnya sekali lagi terima kasih untuk yang sudah ambil bagian tadi dari doa buka, lagu pujian, sampai kepada renungan dan lagu tutup. Luar biasa, Tuhan berkati ya untuk semua yang sudah melayani hari ini. Dan ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Miss ingatkan lagi untuk kita punya proyek merekam lagu tema Weekly Online Worship kita. Jadi lagu tema yang tadi kita putar itu ya, akan kita ganti dengan yang baru karena sudah banyak teman-teman yang sudah pindah ataupun sudah selesai dan sudah banyak juga yang baru bergabung. Jadi kita akan update lagi lagu temanya. Jadi diingatkan ini 1 minggu ini boleh direkam. Miss sudah kasih tahu cara rekamnya dan kalau sudah direkam boleh dikirimkan di di Google Drive link yang sudah diberikan supaya nanti akan diedit dari situ ya, supaya harapannya bulan Oktober kita sudah pakai video lagu tema yang terbaru. Jadi boleh bersiap ya dengan orang tua, ingatkan lagi mama, papa kalau belum sempat direkam yang minggu kemarin. Yang kedua adalah yang akan ambil bagian minggu depan, Miss minta kesediaannya dari Kakak Yosua Limbong akan jadi MC, kemudian Jessie Pior, boleh doa buka? Boleh? Oke, Miss. Oke, kemudian lagu pujian oleh Sekar. Lagu pujian oleh Sekar. Dan lagu yang kedua oleh Michael. Ada Michael? Boleh ya? Lagu pujiannya disiapkan. Miss. Oke. Kemudian untuk renungan, Kakak Nikto masih ada? Kak Nikto, boleh nggak renungan buat minggu depan dari buku Riwayat Yesus? Nanti Miss kirim kalau memang perlu. Boleh, Miss, boleh. Oke, puji Tuhan. Terima kasih, Nikto. Doa tutup Sama-sama. oleh Ariela. Kalau hari ini Arin, minggu depan Ariela. Boleh? Oke. Oke, terima kasih. Itu yang akan mengambil bagian
minggu depan. Dan seperti biasa kalau kalian punya buku, boleh dibaca. Minggu depan kita sudah di bab ke-13, berangkat ke Yerusalem. Oke, kita akan foto bersama.